semuanya, apa kabar? Khusus banget nih buat kalian, anak-anak SMK kelas 12 yang idenya pasti pada gokil-gokil. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya mengubah ide cemerlang di kepala jadi sebuah rencana bisnis yang mantap. Siap kan? Yuk kita mulai. Pernah nggak sih kalian tuh kayak punya ide bisnis yang keren banget? Mungkin mau bikin clothing line, atau usaha kuliner kekinian, atau jasa desain grafis. Tapi pas mau mulai, langsung ngeblank, bingung. Duh, ini mulainya dari mana ya? Nah, tenang-tenang, kalian nggak sendirian kok. Itu masalah yang umum banget. Oke, kenalin nih. Ini dia solusinya. Namanya Business Model Canvas, atau kita singkat aja BMC. Anggap aja ini tuh kayak peta ajaib buat bisnis kamu. Semua ide yang tadinya acak-acakan di kepala, bisa kita susun dengan rapi dan super jelas, cuma dalam satu lembar kertas aja. Keren kan? Nah, ayo kita bedah satu persatu. Nah, dengerin baik-baik ya. Ini dia rahasia pertamanya. Bisnis yang sukses itu mulanya bukan dari produk, tapi dari pelanggan. Kita harus tahu dulu siapa sih orang yang mau kita bantu. Siapa yang kira-kira bakal jadi fans nomor satu produk kita nanti. Ayo kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh sekarang bayangin. Ide bisnis kalian itu buat siapa? Cewek, cowok, atau bisa dua-duanya? Umurnya kira-kira berapa? Mereka itu anak nongkrong, anak rumahan, atau suka berpetualang? Semakin detail kita kenal mereka, semakin gampang kita bikin produk yang benar-benar klik buat mereka. Biar gampang kebayang, kita pakai contoh aja ya. Misalkan nih, kita mau bikin bisnis baju thrift fleet. Tahu kan? Baju bekas yang kita sulap jadi baru dan super keren. Nah, berarti pelanggan kita itu spesifik banget, para pelajar dan mahasiswa. Umurnya 17-22 tahun, yang gayanya pengen beda dari yang lain, plus mereka peduli sama isu lingkungan. Jelas kan targetnya? Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa mereka harus beli dari kita? Emang apa sih bedanya produk kita? Nah, ini yang namanya value propositions. Gampangnya, ini janji kita ke pelanggan. Kalau di bisnis thrift flip tadi, janjinya adalah kamu bakal dapat desain yang unik yang gak ada duanya. Harganya juga pas di kantong pelajar, dan setiap pembelianmu itu ikut menjaga bumi. Ini yang bikin kita spesial. Oke, produk udah keren, pelanggan idealnya juga udah jelas. Terus gimana caranya produk ini bisa sampai ke tangan mereka? Inilah gunanya channels atau saluran. Kita bisa jualan langsung lewat Instagram atau TikTok Shop, atau buka stand di bazar sekolah. Pilihan lainnya kita bisa kerjasama, misalnya ngajak teman-teman jadi reseller, atau titip jual di toko-toko lokal yang lagi hits. Sekarang, yuk kita ngintip ke dapurnya. Kira-kira apa aja sih yang harus kita kerjain setiap hari biar bisnis ini beneran jalan? Nah, ini nih mesin penggeraknya. Jadi alur kerja utamanya tuh kira-kira bakal kayak gini. Pertama, kita riset dulu tren fashion yang lagi rame. Terus kita berburu baju bekas yang berkualitas. Lanjut ke proses paling seru, yaitu desain ulang atau upcycle. Setelah jadi, kita bikin konten yang kece buat di medsos. Terakhir, tinggal bungkus yang cantik, terus kirim deh ke pelanggan. Setiap langkah ini penting loh. Buat ngerjain itu semua, kita butuh amunisi. Nah, ini namanya key resources atau sumber daya utama. Gampangnya ada 3. Pertama, sumber daya manusia, ya kita sendiri atau teman yang bantu. Kedua, sumber daya alam atau bahan baku, kayak stok baju-bajunya. Dan yang ketiga, tentu aja modal atau uang, yang mungkin awalnya dari tabungan kita sendiri. Ingat, kita nggak bisa sukses sendirian. Kita butuh teman seperjuangan alias key partners. Siapa aja mereka? Bisa jadi toko thrift langganan kita, abang kurir yang siap nganterin paket, penyedia pembayaran kayak QRS, atau bahkan teman kamu yang jago bikin konten buat bantu promosi. Oke, kita masuk ke bagian yang paling seru sekaligus paling krusial, ngomongin duit. Yap, bisnis yang bagus itu bukan cuma idenya yang keren, tapi hitung-hitungannya juga harus sehat. Yuk kita bicara soal biaya dan tentu saja cuan. Setiap bisnis itu pasti ada pengeluarannya. Gampangnya, ada 2 jenis. Pertama, biaya tetap atau fixed cost. Ini biaya yang jumlahnya segitu-gitu aja tiap bulan. Contohnya kayak bayar internet. Kedua, ada biaya variabel. Nah ini biayanya naik turun, tergantung seberapa banyak kita produksi. Contohnya, ya biaya bahan baku sama ongkos kirim. Terus, uangnya datang dari mana? Nah, ini yang disebut revenue stream atau aliran pendapatan. Kalau di contoh bisnis kita, alirannya jelas banget. Ya dari setiap baju yang berhasil kita jual. Simple dan fokus. Coba deh lihat simulasi ini, biar makin semangat. Kita coba hitung-hitungan simple ya. Kalau sebulan kita targetin jual 50 baju, harga satuannya 100.000. Berarti pendapatan kita 5 juta rupiah.
Keren. Terus kita kurangi total biaya, misalnya 3,5 juta. Artinya, kita dapat untung bersih 1,5 juta. Gimana? Mimpi kita jadi kelihatan lebih nyata kan? Ada lagi nih yang namanya titik impas atau break even point, disingkat BEP. Ini tuh angka keramat, artinya jumlah produk yang harus kita jual biar modal kita balik. Di contoh ini, kita cuma perlu jual 35 baju buat balik modal. Artinya, setelah baju ke-36, ke-37, dan seterusnya, itu semua keuntungan murni. Jadi targetnya terasa lebih ringan. Nah, kita udah bedah semua 9 kotak ajaib dari bisnis model Canvas. Mulai dari pelanggan, produk, cara kerja, sampai hitung-hitungan uang. Semuanya nyambung dalam satu halaman. Jadi pertanyaannya sekarang, abis ini ngapain? Ingat ini baik-baik ya, semua perusahaan raksasa yang kita kenal sekarang, itu semua mulainya dari sebuah ide, sebuah rencana sederhana di atas kertas. Bisnis model Canvas ini adalah langkah pertama kalian. Anggap aja ini kanvas kecil untuk kalian mulai melukis mimpi besar kalian. Jadi, sekarang pertanyaannya udah bukan lagi gimana ya caranya, tapi ide brilian apa yang mau kamu wujudin? Coba deh nanti ambil selembar kertas, gambar 9 kotaknya, dan mulai tuangin semua ide keren yang ada di kepalamu. Ide apa yang bakal kamu tulis di kanvas pertamamu? Selamat berkarya!